Assalamualaikum Pak Mahfur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mahfur? Alhamdulillah baik. Pak Faidin sendiri bagaimana? Alhamdulillah, ya sehat Pak. Ini Pak, mohon maaf ini saya mengganggu waktunya sebentar. Ini ada tugas dari kegiatan TGP untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah ini Pak Mahfur kan selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Kemang Sari. Saya minta waktunya sebentar Pak. Ya bisa silakan Pak. Ya ini terkait dengan dilema etika ya. Langsung saja Pak ya. Yang pertama, selama ini Bapak selaku kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Kadang kita juga mengalami hal tersebut. Mungkin seperti itu, Mas. Oh iya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya yang diambil di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebagai kepala sekolah, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum mengambil keputusan. Misalnya kalau di sekolah, kita diskusikan dengan dewan guru dan karyawan-karyawan yang ada di sekolah tersebut. Mungkin seperti itu, Mas. Oh ya, berarti tidak diputuskan sendiri ya Pak ya, melalui diskusi. Tidak. Ya, okay. Terus yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan, yang pertama adalah saya lakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya menggali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu, saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini. Seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah, mencari kemungkinan penyelesaian. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Seperti itu. Oh iya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika saya berhadapan dengan dilema etika, hal yang menurut saya cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang. Juga merupakan hal yang efektif. Selain itu, juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk dapat menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Oh iya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Menurut saya, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun, saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga.
harus saya pertimbangkan. Jadi dalam dilema etika tersebut, pengambilan keputusan itu juga kita harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang ada di sekolah tersebut. Oh iya. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan biasanya? Untuk menyelesaikan dilema etika, itu semua tergantung dari seberapa mendesak dan seberapa besar pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Jadi mungkin waktu setelah, jika ada waktu, ya kita menggunakan waktu-waktu khusus lah, jika tidak terlalu mendesak. Mungkin seperti itu. Oh ya, berarti tergantung dari kasusnya seperti apa itu Pak ya. Iya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah, selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Jadi saya tidak bisa menyelesaikan itu secara sendiri. Oh iya, jadi melibatkan semua pihak yang ada di sekolah ya Pak ya? Iya, betul. Nah, yang terakhir Pak, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik adalah bahwa semua persoalan itu bisa dicari jalan keluarnya. Jika didiskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik, buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Jadi kita mengambil yang kira-kira dampak tersebut sangat minimal. Oh iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan nanti bisa menginspirasi saya kalau nanti di tempat saya ada kasus-kasus dilema etika. Nanti bisa menyelesaikan dengan baik. Iya, Mas. Ya, terima kasih waktunya Pak. Oke. Sesuatu lagi ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak Wahidin bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini mohon maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Ini saya ada tugas dari kegiatan CGP untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah. Ini terkait dengan penyelesaian kasus dilema etika. Ibu ada waktu sebentar? Ada Bapak, silakan. Ya baik Bu, ini langsung saja Ibu. Untuk pertanyaan pertama, selama ini Ibu selaku kepala sekolah, bagaimana yang Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, mendengar berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut, yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarahkan juga. Oh iya. Selanjutnya Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk
kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, saya akan berdiskusi dengan Dewan Guru sebagai warga sekolah. Oh, jadi Ibu tidak mengambil keputusan sendiri nggih? Tidak, Pak. Oh iya. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Yang pertama, saya mengecek dulu permasalahan, kemudian menentukan pihak mana saja yang terkait, mendiskusikan dengan Dewan Guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun, jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku, Bapak. Oh iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang saya lakukan ini, berdiskusi dengan pihak yang terkait permasalahan tersebut, Bapak, dari hati ke hati, itu akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan bersama. Oh iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu. Di situ saya terkadang merasa sangat sulit. Oh, begitu ya Bu ya. Iya. Terus apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika, kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Iya. Ya, tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Nah, jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus begitu, Bapak. Oh, begitu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, saya lebih melibatkan Dewan Guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Oh iya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga ini bisa menginspirasi saya nanti jika saya menjadi seorang pemimpin, jika ada kasus-kasus dilema etika di tempat saya bekerja. Ya, sama-sama Bapak. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.